Nah, di sini gue mau jelasin sedikit, banyak banget orang-orang yang nanya gitu ya, Ci, kalau kunci kelamin itu seperti apa gitu ya. Terus meningkatkan birahi lawan jenis itu seperti apa? Ini gue mau jelasin sedikit di sini ya. Kalau untuk meningkatkan atau kunci birahi seseorang itu, contoh begini ya, dia mau melakukan hubungan badan dengan orang lain, ya barangnya itu tidak berfungsi atau tidak berguna gitu ya. Begitupun dengan kunci birahi. Jadi ketika dia mau bermain dengan orang lain, birahinya itu nggak akan timbul atau turun. Ya orang bilang, ada yang bilang ilfil lah gitu ya, ilfil ketika sudah diranjang dan yang lain-lain itu ilfil. Nah, itu bisa dengan cara seperti apa? Lu bisa pakai tanah makam atau tanah kuburan keramat gitu ya. Tanah kuburan keramat ataupun tanah makam gitu. Terus diambil, terus dibungkus dengan daun yang ada di area makam tersebut. Dibungkus, terus dibungkus, bawa ke rumah, tuangkan minyak jafaron, terus ditaruh fotonya, terus dibungkus lagi, baru dikubur. Kubur di pohon yang rindang gitu loh ya, kubur ke pohon yang rindang. Cuma ada satu yang nggak gua kasih tahu ya, ada satu yang nggak gua kasih tahu syaratnya apa, ya takutnya disalahgunakan gitu lah ya. Nah, itu untuk mengunci kelamin atau birahi seseorang ketika orang tersebut itu ingin selingkuh, ingin bermain api dengan orang lain, ataupun pasangan kalian itu diambil sama pelakor ataupun pebinor gitu ya kalau zaman sekarang orang bilang. Nah, yang kedua yang mau gue jelasin adalah cara meningkatkan birahinya seperti apa. Gini, kalau untuk cara meningkatkan birahi, khusus untuk laki-laki ataupun perempuan, ya biasanya itu kan banyak banget ya ajian-ajian khusus, ajian-ajian tertentu yang mana memang digunakan untuk meningkatkan birahi lawan jenis, khususnya ke perempuan nih biasanya gitu ya. Tapi ini juga kepake juga untuk laki-laki, untuk meningkatkan birahi laki-laki. Ada laki-laki yang dingin sebenarnya, ataupun laki-laki yang memang sudah berhubungan intim dengan orang lain gitu. Jadi ketika pulang ke rumah itu birahinya sudah tertutup dan terngiang-ngiang dengan permainan si selingkuhannya itu tadi kan gitu. Banyak juga yang begitu ya. Nah, untuk meningkatkan birahi lawan jenis itu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang harus dibaca itu adalah baca 7 kali ya. Misalnya contoh orangnya itu ada di belakang kita atau orang itu di depan kita tapi membelakangi kita gitu ya, entah di kasur, entah dimanapun itu tempatnya gitu ya. Lu tarik nafas, tahan di perut, baca inna ana amana, itu dibaca 7 kali gitu, terus berdoa sama Allah, ya Allah yang saya hembuskan ini adalah gitu, dalam posisi tahan nafas ya, inna ana amana, masih dalam tahan nafas, ya Allah yang saya hembuskan ini bukanlah udara atau nafas, yang saya hembuskan ini adalah rasa birahi yang sangat tinggi kepada badannya si sebut namanya agar birahi tinggi ke sebut nama kita. Itu tiup ya, hembuskan ya, bukan tiup. Kalau ditiup itu udaranya keluar kencang. Ya ini yang orang salah nih, dihembuskan itu hembus. Jadi kayak orang itu apa ya, tiup tiup apa ya namanya tuh, tiup tiup kopi gitu misalnya, contoh kan dihembusin tuh gitu, dihembus. Bahkan hembusannya itu kalau lebih bagus lagi itu nggak ada apa namanya, nggak ada angin yang terlalu kencang gitu, pelan-pelan aja gitu ya. Itu bisa dibaca ina ana amana 7 kali dalam perut nih, perutnya ditekan, tahan nafas, terus lanjut baca, ya Allah saya bukan menghembuskan nafas tapi saya menghembuskan birahi tingkat tinggi ke badannya si sebut namanya agar birahi ke kita, sebut nama kita gitu ya, baru hembusnya 3 kali aja. Atau itu yang paling simpel, itu yang paling gampang ya.
agak sedikit susah, rumit, tapi tajrib bagus ya, pakai jangjaukan atau bahasa-bahasa kuno gitu ya. Bahasa-bahasa kuno, misalnya bahasa Jawa, kita ambil dari sedikit kejawenan. Aki Durgo Nini Durgo Suropono Jiwa Iki, ya sebut namanya Suropono Si gitu loh, agar birahi kepada aku, misalnya contoh, agar birahi kepada aku. Yen ora kau surupita aturake sang hyang wenang, Aki Durgo Nini Durgo Suropono gitu. Si sebut namanya agar birahi tingkat tinggi kepada awakku, yen ora kok surupi tak aturake sang hyang wenang. Itu dibaca 3 kali, tahan nafas. Paling bagus 11 kali ya. Jadi setiap hitungan 1 kali baca itu hembuskan ke badannya. 1 kali baca, kedua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 11 kali itu tajrib. Itu bagus. Gitu ya. Dan mungkin itu aja untuk mengunci kelamin dan untuk membangkitkan birahi lawan jenis. Dan buat kalian semua yang mau produknya tanpa harus melakukan tirakat-tirakat tersebut atau khusus, silahkan langsung WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi gitu ya. Jangan lupa juga buat share video ini kemana-mana, pencet loncengnya juga, di subscribe juga channel Ki Jaga Raksa Realnya, biar Ki Jaga Raksa juga bisa lebih semangat lagi untuk ngupas tuntas soal ajian-ajian khusus yang mana mungkin memang berguna nantinya buat kalian semua gitu ya. Saya Ki Jaga Raksa. Kalau ada sesuatu yang memang ingin kalian tanyakan, tulis di kolom komentar aja. Saya Ki Jaga Raksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.